Pernah kebayang nggak sih gimana satu percikan api kecil di Timur Tengah bisa loh membakar seluruh dunia? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana konflik antara Amerika, Israel, dan Iran bisa menciptakan rentetan konsekuensi global. Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya sebuah perang yang kelihatannya cuma terjadi di satu wilayah, dampaknya bisa bikin kacau di mana-mana? Oke, mari kita mulai penelusuran kita. Semua berawal di bulan Maret 2026. Konflik bersenjata meletus. Di satu sisi ada Iran, dan di sisi lain ada Amerika Serikat sama Israel. Dan ternyata efeknya itu jauh lebih besar dari sekedar pertempuran di lapangan. Pertama, kita akan lihat dulu dampak yang paling menyedihkan, kerugian dari sisi kemanusiaan dan hilangnya warisan budaya yang tak ternilai harganya. Eskalasinya ini terjadi cepat banget loh, dimulai dari operasi gabungan AS-Israel akhir Februari. Puncaknya, tanggal 28 Februari, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei terbunuh. Nggak butuh waktu lama, Iran langsung melancarkan serangan balasan, dan dalam hitungan minggu aja, konflik ini jadi nggak terkendali. Dan ini salah satu akibatnya yang paling bikin miris. Angka 108. Ini adalah jumlah situs bersejarah dan budaya di Iran yang rusak, bahkan hancur total. Sebuah kehilangan yang luar biasa bukan cuma buat Iran, tapi buat peradaban dunia. Coba kita lihat lebih detail ya kerusakannya ada di mana aja. Yang paling parah itu di ibu kota, Teheran, ada 60 situs. Isfahan yang kita tahu sebagai jantung kebudayaan Persia juga kena imbasnya. Ini bukan cuma soal ngerusak gedung loh, tapi ini soal menghapus jejak sejarah. Oke, sekarang kita geser ke aspek militernya. Gimana sih perang ini bisa sampai terjadi di begitu banyak lini pertempuran? Jadi, kedua belah pihak ini punya tujuan yang beda banget. Iran, mereka meluncurkan operasi yang namanya Janji Sejati 4. Targetnya, kota-kota di Israel dan pangkalan militer Amerika di seluruh Timur Tengah. Nah, kalau Israel, responsnya lebih fokus ke serangan terarah, yaitu memburu dan melenyapkan para pimpinan senior Iran. Dan ini bukan cuma omongan ya, ini pernyataan resmi dari Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, pasukan elitnya mereka. Mereka belak-belakan bilang kalau targetnya bukan cuma Israel, tapi juga pangkalan-pangkalan militer Amerika. Ini menunjukkan kalau ambisi operasi mereka itu luas banget. Jadi, coba deh bayangin situasinya. Medan perangnya itu udah nggak terbatas di Iran atau Israel lagi. Rudal Iran jatuh di Tel Aviv, pangkalan AS di Irak, Kuwait, Arab Saudi diserang, pejabat tinggi Iran terbunuh di ibu kotanya sendiri, bahkan infrastruktur minyak di Uni Emirat Arab kena serang, dan Hizbullah ikut-ikutan menembakkan roket. Perangnya udah menyebar kemana-mana. Tentu aja, api perang ini nggak cuma membakar Timur Tengah, asapnya sampai ke seluruh dunia. Dan yang paling kerasa ya, di kantong kita semua. Yuk kita lihat dampak ekonominya. Lihat angka ini, $103,42. Ini adalah harga minyak mentah Brent per barel sesaat setelah konflik memanas. Lonjakannya drastis banget dan langsung bikin pasar energi global kelimpungan. Terus, kenapa harga minyak bisa melonjak gitu? Nah, salah satu kuncinya ada di sini, Selat Hormuz. Anggap aja ini kayak jalan tol utama buat minyak dan gas dunia. Sekitar 20% pasokan global itu lewat sini. Jadi, kalau ada gangguan sekecil apapun di selat ini, seluruh dunia bisa goyang. Dan ini ilustrasi yang bagus banget dari Bank Indonesia tentang dampak nyatanya. Sebelum ada konflik, ekonomi dunia itu diprediksi tumbuh 3,2%. Begitu perang meletus, prediksinya langsung dipangkas jadi 3,1%. Mungkin kelihatannya cuma 0,1% ya, tapi dalam skala global, angka ini nilainya triliunan dolar yang hilang. Perang itu kan nggak cuma pakai senjata, tapi juga adu argumen di panggung diplomasi. Dan di sini kita bisa lihat kalau dunia ternyata nggak kompak. Coba kita lihat respons PBB. Ada resolusi untuk mengutuk serangan Iran. Dan disetujui sama 13 negara. Tapi lihat deh siapa yang abstain. Tiongkok dan Rusia. Dan yang menarik juga, Indonesia menolak ikut mengusulkan resolusi ini. Karena dianggap kurang seimbang. Ini jelas banget menunjukkan adanya perpecahan di antara kekuatan-kekuatan dunia. Perpecahan ini makin kentara lagi dari kutipan ini. Waktu Amerika minta bantuan sekutunya buat mengamankan Selat Hormuz, juru bicara kanselir Jerman bilang, ini bukan perang NATO. Wah, ini sinyal yang kuat banget kalau banyak sekutu utama Amerika sendiri yang enggan buat terlibat langsung. Dan akhirnya kita sampai di medan perang terakhir, yang mungkin paling rumit. Perang informasi di dunia maya.
Di media sosial, perangnya beda lagi. Bukan perang peluru, tapi perang narasi. Akun-akun yang punya banyak pengikut mulai menyebarkan teori-teori konspirasi yang tadinya cuma ada di forum-forum pinggiran, sekarang jadi obrolan di mana-mana. Salah satu contoh disinformasi yang paling ekstrim adalah teori kalau PM Israel Benjamin Netanyahu itu sebenarnya udah meninggal dan sosok yang muncul di publik itu cuma rekayasa deepfake, video palsu yang dibuat pakai AI. Pemerintah Israel sampai mengeluarkan laporan yang menunjukkan gimana narasi ini sengaja disamakan dengan kasus Ariel Sharon biar kedengeran lebih meyakinkan. Ini benar-benar perang persepsi. Dan biar Anda kebayang segede apa skalanya, 620.000. Itu jumlah cuitan di platform X tentang konflik ini cuma dalam satu hari, tanggal 17 Maret. Kebayangkan badai informasinya kayak apa? Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Setelah melihat gimana sebuah perang regional bisa merusak warisan budaya, mengguncang ekonomi global, memecah belah diplomasi, dan memicu perang informasi, pertanyaan ini jadi makin penting. Di dunia yang super terhubung kayak sekarang, apa benar masih ada yang namanya konflik yang dampaknya bisa dibatasi di satu tempat aja? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.